Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Bang Sandy di channel Veil of Shadow. Gimana kabar kalian wahai warga 62? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Kali ini gua bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul Serigala Terakhir. Film yang dirilis tahun 2009. Mungkin banyak dari kalian yang sudah nonton film ini karena emang sekeren itu. Tapi buat nostalgia, gue coba ceritain lagi versi ringkasannya. Oke, langsung aja, gas. Film ini mengisahkan 5 orang sahabat, bisa dibilang preman kampung yang menjaga daerah kekuasaannya dari pengedar narkoba. Mereka nggak mau kampungnya tercemar. Masalahnya, salah satu dari mereka justru harus bergabung dengan pengedar narkoba itu. Dan dari sinilah perang dingin mulai terjadi. Film diawali dengan diperlihatkannya persahabatan 5 laki-laki yang sering berlari, berantem, dan nyari kerusuhan di kampungnya. Mereka bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan Jago. Tapi yang paling menonjol jelas Ale, yang secara nggak langsung jadi ketua mereka. Mereka selalu bersama di saat senang maupun susah. Dan itulah yang disebut sahabat sejati. Kelima orang ini sangat ditakuti oleh warga kampung. Walaupun sering juga ada pemuda kampung lain yang nyari masalah, ujung-ujungnya mereka selalu menang baku hantam. Suatu hari, kita diperlihatkan Jarot yang sedang dikejar beberapa pemuda. Ternyata, Jarot membawa mereka ke markas geng Ale dan terjadilah baku hantam di sana. Di tengah pertarungan, ada satu orang yang hampir memukul Jarot. Tapi tiba-tiba, orang itu dibotolin oleh seseorang bernama Fahtir. Mereka memanggilnya si Bisu, karena nggak bisa bicara dan selalu dibully oleh geng Ale. Padahal, Fahtir ini sebenarnya pengen banget gabung sama mereka. Dan dari berlima itu, cuma Jarot yang sedikit peduli sama Fahtir. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan 2 kelompok yang akan tawuran antar kampung. Salah satu kelompok dipimpin oleh Ale bersama keempat sahabatnya. Saat pertarungan mulai memanas, tiba-tiba polisi datang untuk menghentikan aksi tawuran tersebut. Karena kejadian itu, mereka berlima dikejar-kejar polisi. Tapi bukannya takut, mereka justru menikmati adrenalin saat dikejar aparat. Karena bagi mereka, hidup itu penuh tantangan. Setelah berhasil lolos, datang seorang perempuan yang tak lain adalah adik Lale, namanya Aisyah. Saat Aisyah pergi, Jarot melihat sapu tangan Aisyah terjatuh dan langsung memberikannya kembali. Waktu pun berganti. Mereka berlima melakukan pemotretan di sebuah studio foto untuk mengabadikan kebersamaan mereka. Momen itu dijadikan kenangan untuk masa depan. Dan di sana, mereka berjanji akan selalu bersama sampai mati. Nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Kemudian, kita diperlihatkan Ale dan kawan-kawan yang akan bertanding sepak bola melawan kampung lain. Pertandingan ini ditonton banyak warga. Di pinggir lapangan, Fahtir terlihat lagi dibully anak-anak. Dan seperti biasa, hanya Jarot yang terlihat peduli padanya. Saat pertandingan dimulai, yang terjadi bukan sepak bola biasa. Lebih mirip Shaolin Soccer, saling jegal, saling hantam. Bola boleh lolos, orangnya jangan. Saat Ale berhasil mencetak gol dan melakukan selebrasi, tiba-tiba tim lawan melempar bola ke arah Ale. Keributan pun pecah. Di tengah baku hantam, salah satu lawan mengincar Ale dengan pisau. Keempat temannya masih sibuk berkelahi. Tapi saat Jarot melihat itu, dia langsung menghantam kepala orang tersebut menggunakan batako. Sekali pukul. Orang itu tewas seketika. Semua terdiam dan mereka langsung kabur. Akibat kejadian itu, Jarot ditangkap polisi.
Sebelum dibawa pergi, ayahnya berkata dingin dan menyuruh Jarod untuk tidak kembali ke rumah. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Sementara keempat sahabatnya hanya bisa menyaksikan Jarod dibawa oleh polisi. Jarod kemudian dimasukkan ke penjara. Namun penderitaannya baru saja dimulai. Di dalam penjara, Jarod dihajar habis-habisan oleh ketua tahanan bernama Rocky. Rocky dipaksa patuh. Setiap hari ia disiksa. Dipermalukan, bahkan hampir disodomi. Jarod lebih memilih mati daripada harus mengalami hal itu. Saat tahanan lain dijenguk keluarga dan sahabatnya, Jarod hanya bisa berharap keempat sahabatnya datang. Namun kenyataannya, tak satu pun dari mereka datang. Disinilah Jarod mulai merasa ditinggalkan. Hingga suatu hari, saat Jarod sedang push up dan diganggu tahanan lain, ia akhirnya melawan. Jarod bangkit, dan perlahan ia berubah menjadi penguasa di penjara. Ia membalas semua siksaan Rocky, dan akhirnya Jarod menusuk Rocky dengan besi kebo. Lihat mata Tuhan kalau lagi ngomong. Inilah hari kebangkitan sang serigala. Cerita beralih ke Ale, Lukman, Sadat dan Jago yang kini menarik iuran keamanan di pasar. Mereka menghajar preman lain yang mencoba memalak wilayah mereka. Uang hasilnya Ale berikan kepada ibunya karena ia adalah tulang punggung keluarga. Di sini kita juga diperkenalkan dengan adik Ale bernama Bara. Malam hari, mereka bersenang-senang seperti biasa. Tanpa sadar, mereka mulai melupakan Jarod. Hingga suatu malam, mereka memergoki dua orang sedang transaksi narkoba di kampung. Bangsat, berani-beraninya di dagangan. Anjing sini lu. Ternyata mereka adalah anggota geng Naga Hitam. Ale sangat membenci geng ini. Ia pun memperketat wilayah dan menambah pasukan agar narkoba tidak masuk. Di saat bersamaan, Fahtir datang lagi, masih ingin bergabung. Namun Ale dan kawan-kawan justru membuli Fahtir dan menganggapnya beban. Fahtir, apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Bukan yang nolong malah ngerepotin. Ini markasnya laki-laki sejati. Mending lo pulang deh urusin nenek lo. Malamnya, Fahtir pulang ke rumah dan mendapati rumahnya berantakan. Neneknya telah meninggal. Fahtir kini benar-benar sendirian dan memutuskan untuk merantau. Beberapa tahun kemudian, Jarod bebas dari penjara. Yang menjemputnya adalah Fahtir. Kini penampilan Fahtir berubah drastis dan terungkap Fahtir telah bergabung dengan geng Naga Hitam. Fahtir dibawa ke markas mereka. Para bos Naga Hitam ternyata sudah memantau Jarod sejak di penjara. Selama kamu di penjara. Mereka membutuhkan Jarod, dan akhirnya Jarod bergabung. Selamat datang di keluarga besar Naga Hitam. Jarod diberi jabatan sebagai pengedar sekaligus pembantai bagi siapapun yang melanggar wilayah. Bilang jangan jualan di daerah Naga. Karungin. Nah, cukup. Peraturannya jelas. Jualan di daerah Naga Hitam mati. Sementara itu, Ale dan kawan-kawan mendengar Jarod sudah bebas. Awalnya Ale senang, namun semua berubah saat tahu Jarod bergabung dengan Naga Hitam. Sejak saat itu, Jarod dianggap musuh. Terus kita harus gimana? Serius tahun lo? Berapa tahun lo udah ngomong ini? Hah? Berapa tahun? Jarod kemudian bertemu Aisyah di pasar malam. Mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing. Suatu hari, Jarod diajak ke klub malam. Di sana ada seorang wanita bernama Yani. Dan ternyata, Yani adalah adik kandung Jarod. Jarod menyuruh Yani berhenti bekerja. Namun Yani terpaksa bekerja karena ayahnya sakit. Ini tuh tempat nggak bener, Yan. Mulai besok abang nggak mulai lagi kamu kerja di sini. Bikin malu. Siapa bang yang harus ngebiayain pengobatannya bapak? Di sisi lain, Lukman mendapati adiknya sakau narkoba. Dan setelah ditelusuri, pengedarnya adalah Jarod.
Amarah pun memuncak. Saat pengejaran, Ale terbembak tangannya oleh Fathir. Jarod diam-diam pulang ke rumah dan bertemu ibu dan adiknya. Namun ayahnya masih belum memaafkan. Aisyah memperingatkan Jarod karena Ale sedang mencarinya. Jarod, kamu harus cepat pergi sekarang, Jarod. Semua orang menuju ke sini. Jarod berhasil kabur berkat bantuan Fathir. Tak lama kemudian, adik Lukman meninggal karena overdosis. Ngapain lo semua? Lukman nekat memburu Jarod sendirian, namun Fathir mencekiknya. Saat Jarod hampir membunuh Jarod, Fathir menembak Lukman hingga tewas. Mati lo anjing! Mayat Lukman ditemukan dalam koper. Sadat dan Jago balas dendam dengan cara paling keji. Mereka memperkosa Yani. Sayang banget kalau begitu. Lepasin aku! Lepasin! Sampai ini buat abang. Jarod murka. Ia membakar klub malam dan menangkap Sadat dan Jago. Namun Jarod tak sanggup membunuh sahabatnya sendiri. Ia menyuruh Fathir mengeksekusi mereka. Ale kini sendirian. Ia hancur saat tahu semua sahabatnya mati. Saat melihat Aisyah masih berhubungan dengan Jarod, Ale mengurung adiknya. Pertemuan Jarod dan Aisyah di hotel berakhir ricuh. Fathir menyelamatkan Jarod. Bos besar naga hitam tewas dan perang semakin memanas. Aisyah akhirnya menemui Jarod. Ia mengajak pergi dan menikah. Namun Jarod menolak demi keselamatan Aisyah. Tak lama setelah Jarod pergi, Aisyah didorong oleh Fathir hingga tewas. Ale mengira Jarod pelakunya. Siapa yang sudah membunuh Aisyah? Jarod mencoba berdamai, namun Ale menolak. Mereka bertemu di area truk, terjadi baku hantam. Tahu soal cinta? Kalau dia mati, Rod. Ale terbembak oleh senjatanya sendiri. Ia mati di pangkuan Jarod dan meminta maaf. Saat Jarod pergi, Fathir menembak Jarod. Jarod tersenyum lemah. Fathir menembak lagi, dan Jarod pun tewas di samping Ale. Di akhir film, Bara meneruskan perjuangan Ale menjaga kampung dari narkoba dan naga hitam. Dan itulah akhir cerita Serigala Terakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film Serigala Terakhir. Sebuah kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, dan pilihan hidup yang perlahan mengubah manusia menjadi sosok yang tak lagi ia kenali. Di dunia seperti ini, tidak semua orang mati sebagai pahlawan. Sebagian mati karena korban keadaan, dan sebagian lain mati karena terlalu setia. Jika menurut kalian cerita ini menyimpan makna atau ada sudut pandang lain yang ingin kalian bahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah gelap lainnya di channel Veil of Shadow. Karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, kita menyelami bayangannya. Saya Bang Sheni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya.